Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali menghadirkan beragam informasi. Salah satunya yang baru saja kita saksikan bersama Anda dan juga pemirsa, ini bagaimana jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali dari Saka Tatal. Betul sekali, informasi lainnya juga tentu akan kami hadirkan untuk Anda sambil menunggu nanti skor sidang diakhiri. Nah, pemirsa, informasi pertama yang akan kami hadirkan adalah 4 pemuda ini dikeroyok oleh puluhan kawanan yang diduga gangster, tepat di samping markas Polsek Asem Rowo di Surabaya, hingga mengalami luka bacok dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. 30. Kawanan gangster bersenjata tajam kembali berulah di kota Surabaya, Jawa Timur. Kali ini mereka melakukan konvoi dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam melintas di kawasan Jalan Asem Raya. Lokasi tersebut tak jauh dari markas kepolisian sektor Asem Rowo pada Minggu sekitar pukul 3 dini hari. Di saat yang bersamaan, 4 pemuda warga Gresik melintas dan berpapasan dengan 20 orang anggota gangster bersenjata tajam. Naas, 4 pemuda tersebut tiba-tiba diserang sehingga mengalami luka bacok dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian tersebut berlangsung cepat karena pada saat para korban melintas dari arah timur ke barat berpapasan dengan kelompok tersebut, akhirnya terlibat aksi pengeroyokan. Kumpulan gangster tersebut akhirnya melarikan diri. Bahannya mereka tidak tahu, karena tidak kenal juga kenapa dia itu dicegat, kenapa dia itu dipepet, itu tidak tahu juga. Indikasi gangster ini. Kalau indikasi gangster kita belum tahu, karena dari rekaman CCTV sekarang masih belum kita bisa menganalisa, karena gelap. Kasus tersebut kini dalam penanganan Unit Reserse Kriminal Polsek Asem Rowo, Surabaya. Dari Surabaya, Zainal Ashari, TV One mengabarkan. Viral di media sosial pemirsa, sepasang muda-mudi asik pacaran di tengah jembatan perlintasan Cisomang, Kabupaten Bandung Barat, dan keduanya nyaris terserempet kereta api. Inilah video amatir yang viral dan memperlihatkan sepasang muda-mudi tengah asik berduaan di tengah jembatan perlintasan Cisomang, Kabupaten Bandung Barat. Tak berselang lama, datang sebuah kereta serayu dari arah Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan sedang. Melihat ada sepasang muda-mudi duduk di tengah jembatan, kereta tersebut membunyikan klakson dan memperlambat lajunya. Meski demikian, pasangan muda-mudi tersebut tak hiraukan klakson kereta tersebut. Tak berselang lama, akhirnya pasangan muda-mudi itu baru tersadar dan segera menghindari kereta. Atas kejadian tersebut, pihak PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung akan menutup akses jalan menuju jembatan Cisomang. Terkait video viral ya, sepasang remaja di jembatan Cisomang, PT KAI Daob 2 Bandung menyayangkan kejadian tersebut. Untuk kedepannya kami akan tutup untuk kendaraan motor, tapi kami harus melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat terkait penutupan jembatan tersebut untuk akses kendaraan bermotor. Pihak Daob 2 Bandung juga akan gencar melakukan sosialisasi kepada warga agar tidak memasuki area perlintasan kereta api. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Masih dari sepasang muda-mudi pemirsa, karena viral video yang memperlihatkan sepasang kekasih ini babak belur dihajar oleh massa setelah tertangkap tangan mencuri 2 buah tabung gas LPG 3 kg di Temanggung, Jawa Tengah. Inilah video rekaman milik salah seorang warga yang sempat merekam saat 2 remaja yang merupakan sepasang kekasih babak belur dihakimi massa lantaran kedapatan mencuri 2 tabung gas LPG 3 kg di Desa Candisari, Kecamatan Candiroto, Temanggung. Pencurian tersebut berawal ketika seorang remaja perempuan mengambil 2 tabung gas LPG 3 kg di warungnya. Namun aksi pelaku kepergok istri pemilik warung yang langsung berteriak. Pelaku pun berusaha kabur bersama kekasihnya yang menunggunya di atas motor. Warga yang juga menggunakan sepeda motor pun langsung mengejar kedua pelaku hingga sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Pelaku akhirnya dapat ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian setelah motor pelaku menabrak warga.
Laki-laki dan perempuan yang ambil gas itu perempuan, terus yang di depan itu kan nunggu pakai motor itu yang laki-laki, terus pergi ke arah timur, ke arah jalan raya, dikejar 4 sepeda motor. Ternyata itu sampai di sana kena itu malah nabrak korban dua orang itu. Sekarang 2 orangnya itu dilarikan ke rumah sakit. Geram dengan aksi kedua pelaku, spontan warga pun langsung menghajar kedua pelaku hingga babak belur. Kemudian baru menyerahkan kedua pelaku ke polisi. Menurut polisi, diduga kedua pelaku sudah sering melakukan aksi pencurian tabung gas itu di berbagai tempat. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Purnomo, TV One mengabarkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Secara unik, kantor Kejaksaan Negeri Karimun menikahkan 17 pasangan yang belum tercatat secara sah di pencatatan sipil. Ya, dan yang menariknya pemirsa, pasangan ini sudah memiliki anak bahkan cucu. Dalam rangka memperingati HUT Adiaksa ke-64 tahun serta memberikan kepastian hukum bagi peserta nikah massal. Wajah gembira terpancar dari 17 pasangan yang akan dinikahkan kembali secara resmi menurut Undang-Undang Pernikahan Negara Indonesia di kantor Kejaksaan Negeri Karimun oleh Kementerian Agama setempat. 17 pasangan nikah massal ini berusia di antara 20 hingga 60 tahun. Sebelumnya mereka telah menikah secara sirih, namun belum terdaftar di pencatatan sipil setempat. Yang menariknya lagi, pasangan ini sudah memiliki anak bahkan cucu. Dengan gembira mengikuti proses mulai dari diarak, prewedding hingga proses ijab kabul. Peserta nikah massal ini bukan hanya berasal dari Karimun, namun ada juga berasal dari luar Pulau Karimun Besar. Udah punya anak dah. Satu. Segeralah diresmikan supaya tercatat oleh negara karena berhubungan dengan hak-hak kependudukan sebagai warga negara. Dalam pernikahan massal ini, mas kawin hingga perlengkapan lainnya dipersiapkan oleh Kejaksaan Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Jupri, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca sehari ditemukannya 2 kerangka tubuh manusia dalam rumah di Komplek Perumahan Tani Mulia Indah di Desa Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat. Ini menjadi tontonan warga sekitar. Berikut informasinya untuk Anda. Rumah Iguh Indah Hayati masih menjadi tontonan warga sekitar yang penasaran dan ingin melihat langsung lokasi rumah yang menyimpan 2 kerangka manusia. Sifat pemilik rumah yang tertutup membuat warga kaget dan tidak percaya dengan temuan 2 kerangka manusia yang terjadi. Tetangga korban menyatakan jika sebelumnya ada pihak sekolah yang datang ke rumah tersebut mencari korban karena tak masuk sekolah. Katanya saya juga dengar dari orang, ada yang dari sekolah, nggak pernah masuk katanya. Jadi dicari di sekolah ditanyain, tapi nggak ada orangnya, nggak ketemu. Terus kalau masalah anjing, emang ada anjing dari dulu, dari masih belum ada itu anjing udah ada. Tak dari semenjak corona itu sepi, rumahnya digembok terus, suara anjing juga udah nggak ada, orangnya juga udah nggak ada. Dia nggak ada itu karena apa, pindah atau apa? Dengar dia tuh? Katanya sih pindah. Seperti diketahui, kedua kerangka mayat itu diketahui bernama Indah Hayati dan Ella Immanuel Putra yang merupakan ibu dan anak. Kedua kerangka itu ditemukan terbaring di 2 kasur berbeda di dalam 1 ruangan kamar tidur. Kondisi rumah tersebut terlihat tidak terawat seperti tidak berpenghuni. Pada dinding dalam rumah terdapat banyak coretan pesan yang ditulis korban sebelum meninggal yang diduga menjadi keluh kesah selama hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, lantas adakah informasi terbaru dari tempat kejadian perkara? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami Indra Kusuma di sana. Indra, silakan dengan laporan Anda. Ya, dapat kami kabarkan pemirsa dari perkembangan terkini memang pasca terjadi ditemukannya 2 kerangka manusia itu antara ibu dan anak ini yang berada di
Perumahan Tani Mulia ini hampir sehari ini tadi dari data dari petugas dari Inaktif maupun dari dinas forensik di petugas forensik di Polda Jabar pun datang hadir ke lokasi TKP untuk melakukan olah TKP kembali. Dan sejauh ini tadi memang hampir sekitar setengah jam dilakukan olah TKP dan ada beberapa barang bukti yang dibawa di antaranya pakaian dari korban maupun dari beberapa buku maupun beberapa alat-alat pecah belah maupun ada beberapa bukti lain yang dibawanya. Selain itu kalau dilihat dari kondisi yang berada di belakang saya ini, memang tadi kalau dari proses olah TKP ini karena kondisi rumah ini begitu sempit hingga membuat dari petugas pun secara intensif pun melakukan olah TKP ini dengan seksama dan teliti, dan dapat didapatkan juga memang dari beberapa olah TKP pun kondisi kasur maupun dari kondisi dalam rumah pun sudah kondisinya udah berantakan hampir sekitar 8 tahunan ini mungkin ditinggalin oleh dari pemilik rumah ini sendiri. Dan dapat diketahui juga pemirsa, memang dari perkembangan terkini pun juga memang dari selain korban ini, kedua korban tidak pernah bersosialisasi, memang ini pun sempat mengurus beberapa surat pindah waktu itu memang sekitar 2018, dan terakhir komunikasi sama warga pun ditemui itu sekitar 2019 itu November. Dan setelah itu mungkin dari keterangan dari warga pun memang udah tidak mendapatin bahwa mengetahui juga bahwa rumah ini udah nggak ditinggalin dari korban itu sendiri. Itu mungkin sementara waktu. Oke, Endra, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah memang rumah ini tidak pernah dikunjungi sebelumnya, mengingat tadi Anda katakan bahwa sudah 8 tahun ini kedua orang ibu dan anak tidak keluar rumah? Ya, ini memang tadi sempat kita ngerangkum dari beberapa keterangan dari warga maupun Pak RT, Mbak. Jadi dari pemirsa dapat didapatkan memang si ibu ini memang karena udah posisinya dengan si suami ini memang udah masih proses perceraian, mungkin ditinggalkan karena udah diabaikan oleh keluarganya dari suaminya sendiri, dan dia tinggal berdua, dan dia pun memang sempat kerja di catering sejauh ini, dan karena kondisi waktu itu COVID, ya terus dia keluar dari catering itu, dan setelah itu dia menghidupin kehidupan memang susah untuk mencari makan, dan dia pun akhirnya berniat untuk pindah ke Sumedang sejauh ini dari tadi di keterangan Pak RT. Dan udah dapat dari keterangan Pak RT Sumedang itu, dan warga pun sejauh itu Pak RT pun hanya mengatakan, setelah itu udah pindah karena kondisi memang ini rumah nggak terawat sama sekali, apalagi di depan kita seperti di belakang ini rerumputan begitu tinggi, dan kondisi rumah memang udah nggak layak untuk dihuni lagi, mungkin gitu Mbak. Ya, Endra, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya begitu? Apakah akan kembali mendatangi TKP untuk mengungkap mengenai temuan kerangka ibu dan anak ini? Sejauh ini memang setelah kalau kerangka memang tadi udah dibawa dari kemarin sore udah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi untuk dilakukan otopsi, dan memang tinggal tulang belulang, apalagi posisi kalau dilihat dari dua jenazah ini memang posisi memang beda, yang anak posisi tidur dia di kasur, sementara ibunya ini berada di bawah. Dan sejauh ini pun dari pihak polisi pun belum bisa menyimpulkan siapa yang meninggal lebih dulu atau karena meninggal karena kondisi apa. Kalau perlu dikatakan juga nih Mbak ya, dari kondisi saat ditemukan pun kondisi pintu ini terkunci dari dalam sama 3 gembok, Mbak. Jadi begitu suaminya datang ke lokasi untuk mengambil arsip-arsip akte yang ada kebutuhan mengurus akte, ternyata harus secara menggergaji dari kunci itu dan meminta bantuan warga untuk melakukan membuka pintu gembok itu yang dari dalam. Jadi kalau dilihat kalau kondisi seperti ini memang kelihatannya ada kesengajaan untuk ditutup di dalam rumah sendiri, ini mungkin gitu Mbak, sementara waktu. Baik. Terima kasih laporan langsung Endra Kusuma, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Terima kasih, selamat siang. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Sebagai bentuk perayaan HUT Telkom ke-59, PT Telkom Indonesia mengadakan event tahunan Digiland 2024 pada Sabtu Minggu 27-28 Juli 2024 yang bertempat di Tenis Indoor GBK Senayan, Jakarta. PT Telkom Indonesia kembali mengadakan gelaran Digiland sebagai puncak perayaan HUT Telkom ke-59 pada Sabtu dan Minggu 27-28 Juli 2024 yang bertempat di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Gelaran Digiland 2024 dalam bentuk perayaan HUT Telkom ke-59 mengusung tema Elevating Your Future.
alhamdulillah pesertanya banyak, hampir 10.000, dan insya Allah semuanya berjalan lancar gitu ya. Dan saya lihat pesertanya juga pada happy semua, kan yang penting having fun lah gitu ya. Dan insya Allah juga nggak ada hal yang kita khawatirkan. Ya memang ini olahraga yang populer, banyak pesertanya dan lebih mudah diikuti lah. Kalau kayak yang olahraga lain kan perlu effort yang lebih besar lagi. Nah, sehingga ini kita pilih lari, dan kalau dilihat jaraknya pun juga kita hanya ada 5, 10, dan half marathon, karena pertimbangannya memang rutenya kalau maraton kan lebih ribet ya, karena Jakarta. Ke depan Telkom semakin bertambah usianya, itu bisa semakin lebih maju lagi, dan nantinya tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga memberikan hasil yang lebih baik juga bagi pelanggan maupun bagi masyarakat luas, termasuk bagi negara dan bangsa kita. Event Digiland 2024 menghadirkan berbagai kegiatan antara lain kegiatan Digiland Run dengan 10.000 peserta, pameran UMKM, hingga menghadirkan konser musik dari band dan musisi papan atas seperti Dewa 19, Nasar, Yura Yunita, Marion Jola, The Changcuters, dan musisi lainnya. Dengan adanya gelaran Digiland 2024 sebagai puncak perayaan HUT Telkom ke-59, diharapkan Telkom semakin menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Keluarga Dini Sera Afrianti bersama kuasa hukum dan politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendatangi Komisi Yudisial atau KY. Kedatangan mereka untuk melaporkan 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur. Laporan kami atas putusan dari 3 majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Apa yang menjadi dasar-dasar laporan kami adalah terkait dengan kontradiksinya antara surat tuntutan, surat dakwaan dengan hasil pertimbangan hakim di dalam putusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta agar Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan perilaku dan etika hakim selama proses persidangan berjalan dan sampai dengan menentukan putusan pengadilannya. Dan yang ketiga, kami meminta agar kiranya Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ia dibebaskan dari segala dakwaan dan segera dibebaskan dari tahanan meski telah menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga tewas. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erintua Damanik, mengatakan Ronald dinilai tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kehilangan nyawa. Dari Jakarta, Agam Rizky, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Ya, lalu pemirsa, bagaimana tanggapan Komisi Yudisial mengenai hal ini? Sudah bergabung bersama kami juru bicara Komisi Yudisial, Pak Joko. Selamat siang, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam. Pak Joko, kami ingin tahu kelanjutannya seperti apa, Pak. Kemarin informasinya keluarga dari almarhum Dini ini melaporkan hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial. Walaupun informasinya juga Komisi Yudisial sudah bertindak secara langsung. Terima kasih, Mbak, ya. Bahwa benar bahwa kemarin hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Komisi Yudisial telah menerima laporan ya dari Pak Dimas selaku kuasa hukum dari keluarga, kemudian juga didampingi juga oleh Ibu Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota DPR RI, dan aktivis perempuan, pelapor dan rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ibu Dr. Siti Nurjanah, dan didampingi oleh Kepala Biro Investigasi. Jadi itu sih memang benar ya. Nah, terkait dengan pokok laporan, artinya sama dengan yang disampaikan oleh Mas Dimas selaku kuasa hukum dari keluarga korban, bahwa
pokok laporan dalam pertemuan kemarin pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa nomor 454/PB 2024 PN Surabaya yang memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur pada tanggal 24 Juli 2024. Laporan pelapor berisi bahwa sikap atau perilaku majelis hakim, proses persidangan dan materi-materi lain yang berkaitan dengan putusan yang menurut pelapor terdapat kejanggalan dan tidak mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Itu sih Mbak pokok laporan kemarin. Langkah selanjutnya akan dilakukan KY untuk mendalami laporan yang diajukan oleh keluarga dari Dini Sera ini apa, Pak Joko? Terima kasih ya. Perlu saya informasikan kepada teman-teman media bahwa seperti sudah saya informasikan lebih lanjut di media TV1 juga, bahwa sebelumnya walaupun belum ada pelapor kan KY sudah menerjunkan tim ya untuk mendalami ini melalui tim investigasi maupun tim Waskin untuk mencari bukti-bukti pendukung tentang ini. Nah, terkait sekarang ini kan sudah ada laporan yang disampaikan oleh pelapor tentang tadi laporannya itu kan sifatnya masih umum ya, sehingga Komisi Yudisial perlu mendalami berkomunikasi dengan pelapor tentang rincian dugaan itu apa. Namun terkait dengan yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan adanya pelapor ini kan sudah jelas ya pelapornya ada. Komisi Yudisial sudah menunjuk tim ya, termasuk menunjuk tenaga ahli yang akan menangani tentang dugaan pelanggaran kode etik ini. Nah, terkait dengan ini pasti sebenarnya juga diperlukan data pendukung salinan putusan. Terus terang aja kemarin katanya ditanyakan kepada kuasa hukum itu belum dapat salinan putusan. Tapi alhamdulillah sih pada siang hari ini tadi setelah Komisi Yudisial menginput di direktur putusan termasuk di SPPP itu sudah dapat ya salinan laporan putusan. Nah, artinya yang akan ditindaklanjuti pasti akan mengkaji ya, menganalisis tentang dugaan pelanggaran kode etik itu dikaitkan dengan salinan putusan ini. Nah, karena tim termasuk tenaga ahli sudah ditunjuk, selanjutnya paling lambat ya mudah-mudahan minggu depan akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan yang dugaan pelanggaran kode etik. Artinya melalui yang pertama dulu yang diperiksa itu adalah pelapor dulu. Misalnya kuasa hukumnya termasuk keluarga korbannya. Selain itu mencari laporan lain, misalnya kita ke Surabaya, misalnya jaksa penuntut umum bisa juga kita periksa terkait dengan sebagai saksi. Itu nanti akan ditentukan oleh tim yang kita tunjuk ya. Selain itu dilakukan pemeriksaan juga misalnya di Pengadilan Negeri Surabaya tentang yang terkait dengan putusan ini, misalnya panitera. Nah, kalau misalnya tim yang ditunjuk termasuk tenaga ahli itu memerlukan pemeriksaan kepada ketua pengadilan, ya bisa juga kita jadikan sebagai saksi. Itu Mbak. Baik. Oke, terima kasih. Pak Joko sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kuasa hukum mantan terpidana perkara pembunuhan Vina Eki Cirebon, Saka Tatal, menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang ketiga pengajuan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon yang akan digelar pada hari ini. Sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tim kuasa hukum menghadirkan sejumlah saksi, baik saksi fakta maupun ahli dalam persidangan hari ini. Mereka diantaranya adalah Liga Akbar, 2 teman Vina, Mega dan Widya, 3 saudara Saka, diantaranya Jaka dan Selis, yang merupakan kakak Saka Tatal, dan Reynaldi, sepupu Saka Tatal.
serta Mohtar, kuasa hukum teman Vina dan Jogi Nainggolan, kuasa hukum 5 terpidana. Tim kuasa hukum Saka Tatal menyatakan keyakinannya bahwa saksi-saksi fakta yang dihadirkan mengetahui kondisi sebenarnya pada tahun 2016 saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki berlangsung. Sidang PK menjadi sorotan karena upaya Saka Tatal untuk membersihkan nama baiknya serta mendapatkan keadilan atas kasus yang menimpanya. Tim TV One mengabarkan. Perempuan Indonesia tepatnya. Ya, Ana dan juga pemirsa, dan untuk mengetahui jalannya sidang PK lanjutan Saka Tatal, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Yulinda Tridewi dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Yulinda, seperti apa jalannya persidangan hari ini? Sudah berapa saksi yang dimintai keterangan di sidang lanjutan PK Saka Tatal? Oke. Ya, selamat siang Ana Vera dan juga pemirsa. Memang kondisi terkini di ruang sidang di Pengadilan Negeri Cirebon yang menyidangkan peninjauan kembali dari terpidana Saka Tatal ini, kondisinya saat ini sudah akan dimulai karena tadi sempat juga diskors oleh pihak majelis sekitar pukul 12 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda, sudah ada tim kuasa hukum dan juga kami sedang menunggu pihak majelis hakim serta juga jaksa penuntut umum masuki ruangan sidang. Dan tadi juga sudah sempat 2 orang saksi pertama yang dimintai keterangan, yaitu Liga Akbar bersama dengan Jorgi selaku kuasa hukum dari 5 terpidana kasus Vina 2016. Dan tadi juga sempat kami highlight poin-poinnya pemirsa, bahwa menurut Jogi ini berdasarkan dari BAP 2016 ini bahwa Rudiana adalah dalang dari kasus ini. Namun juga JPU ini membantah dan dinilai bahwa kesaksian Jogi ini bukanlah kesaksian yang valid, hanya testimoni dari klien saja karena saksi Jogi tidak benar-benar ada di lokasi. Adapun juga tadi poin dari kesaksian Liga Akbar ini menyatakan bahwa dirinya sempat diajak mengobrol 4 mata bersama dengan Rudiana 2 minggu setelah kejadian Vina 2016 yang lalu. Dan Liga bersaksi di depan majelis hakim untuk mencabut seluruh keterangannya di 2016. Liga menyatakan itu semua tidak benar. Salah satunya keterangan Liga mengenai kronologi di Jembatan Talun, Liga mencabut itu semua. Adapun alasan Saka Tatal mengajukan PK ini di mana dirinya mengajukan untuk memulihkan nama baik karena merasa tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Kita bisa lihat di layar kaca pemirsa bahwa di sini kuasa hukum dari Saka Tatal sedang mengobrol, di mana ada Krisnamurti, ada Farhad Abbas. Dirinya menunggu majelis hakim untuk datang ke dalam ruangan sidang dan juga pihak termohon yaitu jaksa penuntut umum. Sementara demikian, Ana Vena kembali ke Anda di studio. Minggu 28 Juli lalu, sejumlah selebritis dan influencer Indonesia mendapatkan kehormatan untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Selebriti tersebut antara lain Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina, Irwan Syah dan istrinya Zaskia Sungkar, Atta Halilintar dan istrinya Aurel, Gading Martin, Ferry Mariadi, Omes hingga Willy Salim. Selain merasa bangga diajak Presiden untuk melihat langsung perkembangan pembangunan ibu kota yang megah tersebut, para selebriti juga tak ingin ketinggalan momen bersama orang nomor 1 di Indonesia. Mereka pun mengunggah keseruan saat berada di IKN. Seakan tak berjarak, Presiden Jokowi pun bersikap hangat dan melayani semua permintaan para selebritis untuk bersuah foto maupun membuat video bersama. Sultan Andara Raffi Ahmad mengungkapkan rasa bangganya bisa touring naik motor bersama Presiden lewat unggahannya di akun media sosialnya. Terus pakai itu masuk angin betul. Keren, tapi jaketnya Bapak keren Pak. Nusantara. Jaketnya keren. Keren ya. Keren banget Pak Mas. Oke. Mantap. Bekasi itu kemarin yang MotoGP. Kang Ferry. Motoran yang Pak Presiden. Cakep. Siap. Siap. Ini Bandung Rabbit. Bang Sarip. Ini Bang Sarip. Terima kasih Bang Sarip ya. Bisa motoran sama Bapak nih. Presiden Jokowi bahkan bersedia melakukan video call dengan anak kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Aja, tuh sama Bapak tuh. Ya. Royansa.
Oh, malu dia. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Ferry Maryadi bersama Omes dan Gading Marten mengajak Presiden Jokowi beryel-yel bersama. Prediksi jaya. Wah, terima kasih, Pak. Saking senangnya mendapatkan kesempatan berkunjung dan bercengkrama langsung dengan Presiden Jokowi, Atta Halilintar grogi hingga salah menggandeng tangan istri orang saat berada di bandara. Salah. Saya makanya jangan pakai baju jangan sama. Salah ganteng. Keseruan-keseruan saat bersama Presiden Jokowi tentu saja menjadi momen indah dan penuh kenangan bagi para selebritis. Tim TV One mengabarkan. Sampai Seru nervous salah banget. gandeng katanya. Sampai salah gandeng. Tapi pemirsa, sehari menginap di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Presiden Joko Widodo ini mengaku tidak nyenyak tidur. Presiden Joko Widodo mengaku tidurnya tak nyenyak saat pertama kali bermalam di kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi pertama kali bermalam di kantor Presiden yang berada di Kompleks Istana IKN pada Minggu 28 Juli 2024 lalu. Saat ditanya pihak media, sambil tersenyum Jokowi mengaku tidak bisa tidur nyenyak karena mungkin belum terbiasa. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana tuh? Nyenyak apa? Gimana? Tidurnya nyenyak. Nyaman, Pak? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa tuh Pak nyenyak? Alasannya apa? Alasannya levelnya apa ya? Gitu Pak. Iya, mungkin pertama kali aja mungkin. Masih belum apa ya? Masih belum nyenyak. Tapi untuk persiapan kan sudah harusnya bisa diminum. Sejauh ini Bapak udah coba belum? Apanya? Menurut laporan air langsung dari keran Pak bisa langsung diminum. Oh, belum ya, Pak, ya? belum Pak. Nanti keliru gimana nanti? Tapi air listrik aman ya Pak? Nggak ada masalah. Air melimpah, listrik oke. Sementara itu, PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan jika pendingin udara yang kurang dingin menyebabkan Presiden Jokowi tidur tidak nyenyak. Ia menduga AC di ruangan tempat Jokowi menginap mengalami masalah teknis. Kedatangan Jokowi hingga bermalam di kantor Ibu Kota Nusantara adalah untuk mengecek perkembangan pembangunan terakhir Istana Negara di IKN. Pasalnya, halamannya akan digunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Diketahui Presiden Jokowi berkantor untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Senin 29 Juli lalu. Tim TV One mengabarkan. Masih soal IKN pemirsa, pemerintah ini terus menggenjot pembangunan dari berbagai infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Gagasan pemindahan IKN dari Jakarta memiliki sejarah yang panjang sejak era Presiden Soekarno. Sejarah panjang IKN Nusantara dimulai sejak tahun 1957. Tepatnya dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, pada tanggal 17 Juli 1957. Kala itu Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara dengan alasan Palangkaraya berada tepat di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno ingin menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun ibu kota yang modern. Namun, ide Soekarno itu tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1964. Setelah 4 dekade berlalu, pada tahun 1997, gagasan serupa dicetuskan oleh Presiden Soeharto. Kala itu,
dikeluarkan Kepres nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi kawasan Jonggol, Jawa Barat sebagai kota mandiri. Aturan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk pusat pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario 3 opsi pemindahan ibu kota negara. Opsi pertama tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan secara matang. Opsi kedua, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain. Dan opsi ketiga, membangun ibu kota baru. Baru pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menggarap serius pembangunan ibu kota baru, Nusantara, di Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo berharap pembangunan ibu kota baru bisa menjadi solusi untuk meratakan pembangunan ekonomi dan pemerataan populasi yang sebelumnya hanya terfokus pada Pulau Jawa. Pemirsa, informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Breaking News TV One sidang lanjutan PK Saka Tatal. Saya Natelita. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.